Balik dari Jakarta. Mohon bersabar ya. Karena aku yang terbaik sih. Bintang selalu di hati. Puasan absolut itu tidak bisa ditawar. Buat apa kamu ikut demo? Hati aku gak akan pernah lupa sama kamu. Hai semua penonton setia channel YouTube ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya guys. Nah, kali ini Crush Movie bakalan mereview film yang bikin kalian baper semua nih. Film yang bakalan kita review berjudul Cinta dari Timur. Ya, dari judulnya aja sudah menunjukkan kalau film ini adalah film dengan genre percintaan guys. Film ini tayang perdana pada 5 September 2024 dan mendapatkan rating 4,6 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang kisah asmara dua sejoli, yakni Langit dan Bintang. Keduanya terlibat dalam hubungan asmara yang bersamaan dengan terjadinya peristiwa referendum Timur-Timur. Hubungan cinta Langit dan Bintang akhirnya dihiasi dengan peristiwa politik yang bersejarah di wilayah tersebut. Ketika referendum Timur-Timur diumumkan, Langit sempat berjanji bahwa ia akan membawa pergi Bintang agar selalu bersama-sama dan terhindar dari peristiwa yang mencekam. Sayangnya, Langit justru tak kunjung menemui Bintang. Bintang yang telah terbuai dalam asmara, ia terus menunggu Langit dalam kesesiaan. Ia tetap setia nih, menunggu selama 8 tahun. Setelah penantian lama, akhirnya Langit tiba-tiba muncul dengan berbagai perubahannya. Alih-alih merasa senang, Bintang justru dibuat sangat kecewa dengan berbagai perubahan yang ada pada Langit. Bintang kemudian menanyakan soal Langit yang menghilang selama 8 tahun dan mempertanyakan soal dirinya yang berubah drastis. Namun, Langit tak memberikan penjelasan apapun, seperti saat ia tiba-tiba menghilang 8 tahun lalu. Perlahan, Bintang mulai menemukan berbagai fakta termasuk alasan mengapa Langit tak menemuinya waktu itu. Lantas, apakah alasan sebenarnya Langit tak menemui Bintang? Apakah keduanya bisa melanjutkan kembali hubungan asmaranya? Penasaran kan? Oke, tidak usah berlama-lama lagi, biar gak ada yang penasaran nih. Yuk kita langsung aja ke filmnya. Tapi jangan lupa like, komen, share video ini ya, serta subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian tahu nih kalau ada video-video terbaru dari kita. Oke, inilah film Cinta dari Timur. Scene awal film ini adalah seorang gadis cantik yang sedang OTW nih ke bandara. Tapi dia teringat sama kalungnya yang berbentuk bintang. Dan ya, nama dia adalah Bintang. Sepertinya kalung itu adalah pemberian dari seseorang guys. Kenapa aku harus di sini sih? Scene pun beralih di Bali nih. Dan di Bali, Bintang dan omnya sedang menuju ke sebuah hotel untuk bertemu dengan orang penting dan membicarakan tentang perusahaan mereka. Tak lama kemudian mereka pun tiba dan di sini Bintang sudah ditunggu oleh beberapa orang, yang dimana semua orang di sana adalah orang penting. Tapi di sini Bintang masih disuruh menunggu lagi guys, karena ada seseorang yang masih belum datang. Dan tak lama kemudian dia pun muncul dan membuat Bintang kaget. Bintang pun langsung berdiri menghampiri pria itu dan langsung menamparnya. Balik dari Jakarta. Mohon bersabar ya. Setelah itu Bintang pun pergi meninggalkan tempat itu, sedangkan semua orang kaget guys. Pada malam harinya Bintang dimarahi oleh omnya karena seharusnya dia tidak bersikap seperti itu. Tapi Bintang tidak mendengarkannya. Laki-laki itu menghampiri Bintang ke kamarnya, tapi pintunya dikunci dan dia berusaha untuk menjelaskan sesuatu nih kepada Bintang. Bintang pun hanya bisa menangis dan Bintang bilang kalau dia tidak mau mendengarkan penjelasan apa-apa karena sudah jelas dulu saat dia berusaha untuk tetap tinggal di Indonesia, pria itu malah membiarkannya pergi dan tidak menghargai usahanya dan membuat Bintang benar-benar kecewa nih guys. Orang yang gak peduli kehilangan aku. Kita pun dibawa flashback nih ke 8 tahun yang lalu, dimana di sini di Jakarta pada tahun 1999 terdapat mahasiswa pria yang sangat suka berdemo, yang dimana pria ini bernama Langit. Dari kejauhan Bintang sering melihatnya berdemo, yang kelihatannya Langit memang sangat memiliki semangat dan dia juga salah satu mahasiswa favorit di kampus nih. Bintang dan beberapa temannya menghadap ke ketua yayasan dan memohon untuk tidak menaikkan harga semester di kuliahnya karena masih banyak orang yang kurang mampu. Tapi di sini ketua yayasan malah menolaknya dan menyuruh Bintang untuk fokus belajar dan tidak hanya demo terus. Bapak yang lebih paham bagaimana berjuang untuk melawan penjajah. Saat jam istirahat, Langit dan teman-temannya seperti biasa asik menyanyikan sebuah lagu. Dan Langit tidak sengaja nih melempar botol minumannya dan terkenalah kepada kepala Bintang. Bintang yang kaget langsung membuat botol itu dan dia pun langsung pergi. Di rumahnya Langit dinasehati nih oleh ayahnya kalau dia jangan sampai gagal seperti kakaknya. Jadi dia harus fokus kuliah tanpa sering-sering berdemo walaupun jurusan kuliahnya adalah sosial politik. Dukung semua kegiatan kamu. Kamu mau ambil sosial politik, fine. Keesokan harinya di kampusnya saat Bintang membaca buku di perpustakaan, ternyata Langit sudah menunggunya dan dia meminta maaf nih soal kemarin.
Setelah meminta maaf, Langit juga berusaha berkenalan gitu guys sama Bintang. Tapi Bintang tidak menjawab apapun, bahkan tidak memberitahu namanya. Dia hanya memberikan bukunya kepada Langit, yang membuat Langit menebak-nebak nih siapa namanya. Saat jam istirahat, Bintang lagi minum nih di kantin bersama teman-temannya. Tapi Langit menghampirinya dan menanyakan apakah namanya benar-benar Bintang ataukah Meteor. Di sini Langit masih sedikit gombal-gombal gitu guys kepada Bintang. Dan ternyata ada salah satu cewek nih yang seperti cemburu gitu melihat Langit mendekati Bintang. Bukan Meteor berarti Bintang. Hari-hari pun berlanjut dan di sini Bintang makin lama makin kagum nih sama Langit. Di suatu sore hari, Langit akhirnya baru berhasil mengungkapkan perasaannya nih kalau dia mulai suka kepada Bintang, dan mereka yakin mereka berjodoh karena Langit dan Bintang memang tidak bisa dipisahkan. Cie. Karena aku yang terbaik sih. Bintang selalu di hati. Dan di malam hari Langit mengirim pesan selamat malam nih kepada Bintang dan membuat Bintang salting gitu guys. Saat Langit sedang berada di rumah Iqbal, yaitu saudaranya, dan dia menghadapi beberapa rentenir yang memaksa untuk membeli rumah itu, padahal rumah itu tidak mau dijual. Di sini Bintang hebat banget guys. Dia membuat beberapa rentenir itu tidak berhasil menagih hutangnya. Saya tidak akan pernah menjual rumah saya. Scene pun beralih. Kita diperlihatkan banyak orang nih yang sedang mendemo supaya Timur-Timur berpisah dengan Indonesia dan merdeka sendiri. Dan di kampusnya saat Bintang mau pulang, tiba-tiba dia mendapatkan surprise nih dari Langit, yaitu ditembak di depan teman-temannya. Uhui. Dan di sini Bintang menerimanya guys. Akhirnya Langit dan Bintang pun jadian. Bintang dan Langit seperti biasa nongkrong di kafe. Dan di sini Bintang mulai menceramahi Langit untuk mengurangi berdemo, karena berdemo juga tidak ada manfaatnya untuk dirinya sendiri. Tapi Bintang tetap semangat 45 untuk melanjutkan demo karena dia adalah generasi muda yang akan meneruskan membangun Indonesia. Kekuasaan absolut itu tidak bisa ditawar. Buat apa kamu ikut demo? Sesampainya di rumah, Bintang melihat kotak yang ada di dalam tasnya yang ternyata berisi kalung. Sepertinya itu kalung pemberian dari Langit guys. Keesokan harinya Bintang memberikan kalung itu kepada Langit supaya Langit yang memasangkannya. Dan ya, Bintang sangat bahagia guys memiliki pacar seperti Langit. Di perjalanan, orang tua Bintang yang seorang pengusaha ini membeli koran, yang dimana koran itu menggambarkan kalau Timur-Timur akhirnya deal berpisah dengan Indonesia dan memilih untuk merdeka sendiri. Bahkan berita pun sudah menyiarkan kabar tersebut. Dan pada malam harinya, Bintang dan Langit seperti biasa ngepel di kafe guys. Dan Bintang mengungkapkan kalau dia sangat bangga dan cinta tulus kepada Langit. Mereka juga melihat berita tentang Timur-Timur yang akhirnya berhasil berpisah dari Indonesia. Atau 78,50% memilih. Saat Bintang pulang, dia sudah ditunggu nih oleh mamanya. Dan mamanya menanyakan kabar tentang pacar Bintang, yaitu Langit. Bahkan di depan mamanya Bintang sangat membangga-banggakan Langit guys. Dan mamanya juga bangga Bintang dicintai oleh pria sebaik Langit. Mamanya bilang kalau kebahagiaan Bintang itu berada di atas semua kebahagiaannya. Masih inget gak kenapa mama kasih nama kamu Bintang? Di pagi hari saat keluarga Bintang sarapan, di sini ayah Bintang langsung memberi keputusan kalau mereka harus pindah ke Timur-Timur. Karena kalau tidak, perusahaan mereka semua akan diambil alih oleh pemerintah di sana nih guys. Karena mereka semua adalah asli orang Timur-Timur guys. Bintang tidak mau karena dia tidak mau berpisah dengan Langit. Dan ayahnya pun bilang kalau ini bukanlah pilihan tapi sudah keputusan. Ayah Bintang bilang kalau dia sangat sayang kepada Bintang dan inilah yang terbaik untuk masa depannya. Nggak mau, Bintang mau tetap di sini, Bintang nggak mau pindah. Bintang sangat sedih guys, dan bahkan Langit yang berusaha menghubunginya tidak mengangkatnya karena Bintang hanya bisa menangis. Keesokan harinya di kampusnya Bintang mencari Langit, tapi dia sedikit diganggu sama kakak tingkatannya nih yang suka kepada Langit. Aduh. Bintang bilang kalau dia sangat takut berpisah dengan Langit. Begitupun juga dengan Langit yang tidak ingin hubungan mereka hanya sekedar pacaran, tapi dia ingin serius dan selamanya bersama Bintang. Bintang bersedih karena dia dipisahkan oleh orang tuanya dari Langit, tapi Langit yakin kalau mereka tidak akan berpisah. Atau bahkan gak bisa berfungsi. Keesokan harinya saat ayahnya mencari Bintang, ternyata di kamarnya Bintang sudah tidak ada dan dia menuliskan surat kalau dia akan memilih kebahagiaannya sendiri dengan tetap tinggal di sini dan tidak ikut keluarganya ke Timur-Timur. Melihat itu ayahnya benar-benar marah dan meminta kedua adiknya untuk mencari Bintang dan segera menyelesaikan masalah ini. Di malam hari Langit siap-siap untuk menemui Bintang, tapi mobilnya mogok nih dan dia memilih untuk menggunakan sepeda motor. Di perjalanan Langit buru-buru menemui Bintang yang sudah menunggunya di kafe. Tapi ternyata Langit bukan menghampiri Bintang, tapi dia pergi ke rumah Bintang dan bertemu dengan ayahnya Bintang. Di sini ternyata maksud Langit datang ke ayahnya, yaitu untuk melamar Bintang guys. Ayahnya bilang kalau ini bukan waktu yang tepat untuk melamar Bintang,
Tapi Langit bilang kalau ini adalah waktu yang sangat tepat sebelum Bintang pergi ke timur-timur. Jawaban ayahnya tentu saja tidak dan menolak lamaran Langit karena Langit justru menghalangi kepergian Bintang ke timur-timur. Tapi di sini ayah Bintang memberikan satu syarat nih kepada Langit. Bintang benar-benar kecewa karena Langit tidak datang menjemputnya. Padahal Bintang sudah memutuskan untuk kabur dari rumah dan memilih tetap tinggal di sana bersama Langit. Bintang akhirnya pulang sendirian dan menangis di tengah derasnya hujan karena dia sudah benar-benar kecewa guys. Di rumahnya Mama Bintang sangat panik apalagi melihat Bintang datang dengan basah kuyup dan menangis. Langit malah. Keesokan paginya mereka akhirnya berangkat ke timur-timur dan Bintang mau tidak mau harus ikut karena Langit juga tidak datang untuk memperjuangkannya. Scene pun beralih ke masa kini nih. Di Bali tahun 2007, Bintang lagi mabuk nih guys di sebuah kafe. Dan saat dia sempoyongan, dia bertemu dengan Ucok yaitu teman Langit. Bintang dibantu oleh Ucok yang hampir pingsan itu guys. Keesokan paginya Bintang dibangunkan untuk melakukan meeting. Dan saat dia mau berangkat, tiba-tiba titipan surat untuknya, yang dimana surat itu adalah alamat tempat tinggal Langit. Malam harinya Bintang mulai dilema lagi nih guys dan galau melihat alamat itu. Keesokan paginya dia curhat nih kepada mamanya dan bilang kalau kenapa sekarang tiba-tiba Langit muncul. Dan Bintang juga bingung sama perasaannya. Apakah cinta di dalam hatinya itu masih ada untuk Langit? Apakah sudah menghilang? Bintang hanya bisa melihat foto kenangannya dulu bersama Langit. Tiba-tiba mamanya menghampiri Bintang dan dia menceritakan sesuatu guys. Mama meminta maaf. Ternyata dulu Mama Bintang tidak sengaja melihat Langit datang ke ayah Bintang untuk melamarnya. Tapi ayah Bintang menolaknya dan justru dia memberikan syarat, yaitu supaya Langit mau menjual rumahnya kepada mereka. Tapi Langit menolak dan dia bilang kalau dia tidak mau menjual rumahnya dan dia akan terus memperjuangkan Bintang. Saat Langit di jalan pulang, ternyata kedua adik ayah Bintang menabraknya sampai terjadilah kecelakaan guys. Adik-adiknya bertengkar karena Langit masih belum meninggal dan ayahnya malah marah kepada mereka berdua. Kenapa mereka berusaha membunuhnya? Karena bukan itulah yang dia inginkan. Mendengar cerita itu Bintang pun sangat kaget. Bintang pun langsung menghampiri alamat rumah Langit yang diberikan tadi. Tapi ternyata Langit tidak ada karena Langit sedang jadwal periksa ke dokter guys. Kebetulan hari ini jadwal ke dokter. Bintang pergi ke kafe tempat di mana dia selalu pacaran dengan Langit. Pelayan kafe di sana menghampiri Bintang dan dia bilang kalau setelah Bintang pergi, Langit itu datang setiap malam selama bertahun-tahun. Langit selalu datang ke sana berharap Bintang juga datang. Seperti biasa Bintang selalu lupa bawa charger guys dan Langit hadir memberikan charger kepada Bintang. Bintang sangat senang dan langsung memeluk Langit karena dia tidak percaya kalau Langit tiba-tiba ada di depannya. Dan dia pun langsung meminta maaf kepada Langit. Bintang yang juga langsung memeluk Langit tanpa respon. Langit seperti orang yang tidak kenal kepada Bintang. Akhirnya Ucok dan Langit membawa Bintang ke suatu tempat nih. Ternyata tempat itu adalah rumah milik Langit zaman dulu yang ada banyak fotonya bersama dengan Bintang dan juga keluarganya beserta kembarannya. Ternyata Langit punya kembaran guys. Dulu saudara kembar Langit putus sekolah karena dia menganggap sekolah itu tidak penting. Sedangkan Langit kebalikannya, dia adalah anak yang sangat rajin. Langit juga sering menceritakan tentang Bintang kepada saudara kembarnya itu. Tapi tiba-tiba di suatu malam, saudara kembar Langit dan ayahnya mendapatkan kabar duka kalau ternyata Langit mengalami kecelakaan. Anak bapak bisa tidak mengingat kejadian yang dialaminya. Dokter memvonis Langit mengalami lupa ingatan, bahkan pada dirinya pun Langit tidak bisa mengingatnya. Jadi setelah kejadian itu, setiap malam saudara kembar Langit itu datang ke kafe dan menunggu kehadiran Bintang untuk memberitahu nih kalau Langit mengalami kecelakaan. Tapi setiap malam sejak itu Bintang tidak pernah hadir dan saudara kembarnya itu hanya memberikan surat dari Bintang kepada Langit. Langit membaca surat itu yang dimana isinya Langit benar-benar membuat Bintang patah hati guys. Saat Langit sudah mendingan, sahabat-sahabatnya berusaha mengembalikan ingatan Langit saat dia masih di kampusnya. Langit berusaha untuk berkenalan kembali nih dengan sahabatnya dan bahkan sahabatnya mengajak Langit untuk nongki di kafe biasanya. Langit juga tidak menyerah untuk mengingat kembali ingatannya. Melihat kalung yang dipakai oleh Bintang, Langit pun membacanya dan dia bilang kalau dia memang tidak ingat kepada siapapun, bahkan kepada Bintang. Tapi katanya tiap malam Bintang selalu hadir di mimpi Langit guys. Walaupun dia tidak tahu siapakah sosok Bintang yang setiap malam hadir di mimpinya itu. Bahkan gak kenal siapa diri aku. Kemudian kamu menjelma menjadi dari yang aku lihat di dalam mimpiku. Jadi Langit yakin nih kalau Bintang bukanlah seseorang yang biasa di hidupnya dan mungkin sosok yang sangat berarti. Keesokan harinya Mama Bintang menelpon Bintang dan menyuruh Bintang tidak perlu membuang waktu berusaha mengembalikan ingatan Langit. Tapi Bintang tidak menyerah dan dia yakin Langit akan sembuh. Di kafe Langit mengungkapkan perasaannya kalau mungkin ingatannya hilang, tapi di hati Langit tetaplah Bintang.
Hati aku gak akan pernah lupa sama kamu. Mereka berjalan-jalan ke pameran nih, dan sepertinya mereka mulai berkenalan lagi dari awal guys. Dan akhirnya cinta mereka berakhir bahagia, walaupun ada banyak rintangan yang mereka alami. Gimana guys? Filmnya keren banget kan? Ya, kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi nih di film-film selanjutnya. See you. Balik dari Jakarta. Mohon bersabar ya. Karena aku yang terbaik sih. Bintang selalu di hati. Kepuasan absolut itu tidak bisa ditawar. Buat apa kamu ikut demo? Hati aku gak akan pernah lupa sama kamu.